sebagai peringatan bahwa kapan saja, tanpa ada info-info, Pak Prabowo bisa saja mendepak Gibran dengan perlakuan buruk seburuk yang terjadi pada Budi Ari. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Sebenarnya kita sudah terbiasa dengan reshuffle kabinet ya. Namun reshuffle yang terjadi kemarin menjadi tidak biasa karena yang kaget justru menteri yang di reshuffle. Menteri atau menteri-menteri ini ya. Saya dapat berita dari dua media yang menyatakan bahwa menteri yang di reshuffle itu terkaget-kaget. Yang satu disebut jelas nama menteri atau mantan menteri yang kaget itu siapa. Nah, itu disebut jelas bahwa Budi Ari yang kaget. Ini yang cerita ke media adalah orang dekat Budi Ari. Katanya Budi Ari ini sama sekali nggak tahu bakal ada reshuffle kabinet. Makanya dia kaget ketika tahu bahwa dia yang kena reshuffle. Karena siangnya Budi Ari masih menghadiri rapat bersama anggota DPR di Senayan. Sesudah rapat itu kan Budi Ari langsung diserbu oleh para awak media, dikonfirmasi soal kena reshuffle. Sementara para awak media ini sudah tahu, tapi Budi Ari sendiri malah belum tahu sama sekali. Bahkan kemudian Budi Ari menuduh awak media yang bikin isu sendiri. Sementara di media satu lagi, detik.com juga memuat berita tentang kekagetan, kebingungan, dan kegelisahan menteri yang kena reshuffle. Tanpa menyebut namanya siapa ya. Katanya si mantan menteri ini nggak dikasih kabar, nggak juga dipanggil oleh Presiden Prabowo, nggak ada dikasih kode, di istana juga nggak ada informasi katanya. Tiba-tiba saja hari itu dipecat dari jabatan menteri. Yang di detik.com ini nggak disebut namanya siapa. Bisa jadi Budi Ari juga, atau yang lain ya. Yang pasti, kedua berita di media itu cukup mencerminkan cara pemecatan yang boleh dibilang sadis ya. Jauh sekali dari ketentuan pemutusan hubungan kerja yang berlaku ya. Tentu kita tidak bisa menyamakan hubungan kerja biasa di perusahaan-perusahaan dengan kabinet yang memang merupakan hak prerogatif dari presiden. Kalau kabinet sih ya memang suka-suka presiden. Nggak ada itu kewajiban memberitahukan lebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang bisa kita simpulkan dari proses reshuffle yang bikin kaget Budi Ari ini adalah bahwa Pak Prabowo itu memang nggak srek atau nggak demen sama Budi Ari. Kalau punya hubungan baik sama Pak Prabowo, pasti nggak akan diperlakukan seburuk ini. Ya nggak sih? Kalaupun salahnya itu karena misalnya hasil kerjanya kurang memuaskan atau ada ketidakcocokan dengan pekerjaannya, namun punya hubungan baik dengan Pak Prabowo, mestinya ketika akan di-reshuffle itu pasti dikasih tahu duluan, dipanggil dulu sama Pak Prabowo, nggak tiba-tiba dipecat kayak Budi Ari. Yang terjadi kan sangat mempermalukan Budi Ari. Seakan orang-orang di seluruh dunia sudah tahu, dianya sendiri yang nggak tahu. Sampai-sampai nuduh wartawan yang bikin isu ya. Ketika ternyata benar di reshuffle, kan Budi Ari jadi malu banget dong ke para awak media. Apalagi kan Budi Ari ini patutlah ya merasa hebat. Dari relawan terus jadi menteri. Ketika presidennya ganti pun masih jadi menteri. Walaupun di kementerian yang dulu dia pimpin pada era presiden sebelumnya, ternyata ada kasus perlindungan terhadap judi online di depan hidungnya sendiri yang dia kok sampai nggak tahu. Dari sini kita juga bisa melihat ya bahwa Pak Prabowo ini kalau sudah meradang ya bisa nimpuk atau nampol beneran. Nggak tanggung-tanggung. Memecat tanpa pemberitahuan. Itu salah satu hal terburuk dalam sebuah pekerjaan ya. Budi Ari sendiri sih setelah tahu beneran dipecat, dia nggak mau ambil resiko. Walaupun sudah diperlakukan dengan buruk, dia tetap mengucapkan terima kasih dan katanya merasa bangga pernah jadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Katanya bangga, tapi akhirnya ketahuan sama netizen kalau Budi Ari unfollow akun Instagram Presiden Prabowo setelah kena reshuffle. Ini saya dapatkan infonya dari netizen ya, dan ada juga akun YouTube yang menginfokan bahwa setelah kena reshuffle itu,
Akun Instagram Budi Ari unfollow akun Presiden Prabowo. Sudah kayak drama artis di infotainment aja ya. Kalau ini benar, saya kira ini bisa melukiskan keselnya Budi Ari yang dipecat secara mendadak ya. Nah, oke. Kita sekarang beralih ke pihak lain. Yang saya kira pihak lain ini mestinya sudah merasa merinding atau gelisah juga ketika Budi Ari dipecat dari kabinet dengan perlakuan yang sangat buruk dari Pak Prabowo. Padahal, dalam beberapa hari sesudah demo besar kemarin, yang bersangkutan terlihat sangat gencar melakukan pencitraan. Yang kalau menurut para netizen di medsos itu disebut dengan kata menikung Pak Prabowo. Selain itu, dia juga secara terbuka mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan anaknya Jokowi yang sekarang menjadi wakil presiden. Di media sosial beredar sebuah video singkat tentang hasil analisa seorang pengamat politik bernama Henry Satrio. Dia mengemukakan bentuk komunikasi yang buruk dari Wapres Gibran. Itu saya lihat di X atau Twitter ya. Saya kira di Instagram atau TikTok juga ada ya kalau teman-teman mau lihat videonya. Pengamat politik ini menyorot pidato Gibran dalam sebuah acara di Sumatera Utara. Di sana Gibran menyebut bahwa negara harus hadir, jangan hanya backup perusahaan besar, kita ingin warga terlindungi. Warga lokal, tokoh adat, tokoh masyarakat jangan sampai tersingkirkan karena ada pemodal besar. Begitu sebagian dari pidatonya Wakil Presiden. Ini kejadiannya pada Kamis tanggal 28 Agustus lalu, ketika di Jakarta lagi ada demo besar ya. Nah, pengamat politik itu mempertanyakan, Gibran ini memberikan kritik kepada negara sebagai siapa? Kalau kita yang mengkritik negara sih, ya bisa aja, kan kita rakyat. Nah, ini wakil presiden malah mengkritik pemerintahan yang dipimpin oleh presiden di depan publik. Ini kan jadi beda konteks ya. Dampak ataupun efeknya kan juga beda. Timbul pertanyaan, maksudnya apa ini? Apakah wakil presiden nggak setuju atau nggak akur dengan presiden? Apakah wakil presiden mau pencitraan sebagai orang yang berani sama Presiden Prabowo? Tapi beraninya di depan publik, nggak berani ngomong langsung di depan Pak Prabowo. Saya kira ini kesalahan berat ya dari Gibran terhadap Pak Prabowo. Belum lagi pencitraan yang gila-gilaan setelah jatuhnya korban dalam demo besar itu ya. Gibran muncul di RSCM dan Rumah Sakit Pelni menengok para pendemo yang terluka pada Jumat malam. Dan kemudian di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada hari Seninnya. Lalu ada pula pertemuan dengan yang katanya perwakilan dari para driver ojol di Istana Wakil Presiden. Kemudian ada acara bagi-bagi sembako buat para driver ojol di Stasiun Gondang Dia, Jakarta Pusat. Dan juga belusukan ke pos Siskambling di Kuitang dan Palmerah hingga ke Pasar Subuh di Pasar Senen. Nampak banget sih pencitraannya. Saya kira ya, kenapa ini bisa diduga sebagai pencitraan? Karena kan itu semua di Jakarta ya. Tapi Gibran tidak melibatkan atau tidak didampingi oleh Pemda Jakarta sama sekali. Harusnya kan ada perwakilan dari Pemda Jakarta dong ya. Seperti Gubernur Pramono Anung atau Wakil Gubernur Bang Dul ya. Kelihatan sekali kalau Gibran ini nggak mau ada matahari kembar mendampinginya. Dan bagi para netizen yang kritis, kegiatan Gibran ini juga sangat nampak seolah-olah Wapres ini mau menikung Pak Prabowo. Jadi ingat ya sama program Lapor Mas Wapres dan bagi-bagi sembako memakai tas bertuliskan bantuan Wapres Gibran waktu itu ya. Kita aja pahamkan soal pencitraan ini. Apalagi Pak Prabowo, saya kira segala kegiatan Gibran dari kritik hingga pencitraan itu sudah diketahui oleh Pak Prabowo. Dan bisa jadi bikin kesel juga. Sehingga sedikit banyak mempengaruhi keputusan Pak Prabowo dalam mereshuffle Budi Ari. Sehingga Budi Ari kemudian diganjar dengan perlakuan yang sangat buruk dalam proses pemecatannya. Saya kira ini merupakan bahasa simbol Pak Prabowo ke arah Gibran dan Pak Jokowi.
sebagai peringatan bahwa kapan saja, tanpa ada info-info, Pak Prabowo bisa saja mendepak Gibran dengan perlakuan buruk seburuk yang terjadi pada Budi Ari. Sebenarnya kan sudah ada peringatan sebelumnya ya, ketika Pak Prabowo dan para ketua partai politik termasuk PDIP yang bukan termasuk partai koalisi menyampaikan perubahan soal tunjangan DPR pada hari Minggu akhir Agustus lalu. Gibran kan nggak diajak. Waktu itu Pak Prabowo saya kira juga sekalian menunjukkan bahwa beliau bisa mempersatukan semua partai pemenang pemilu. Kemudian dengan pemecatan Budi Ari ini, Pak Prabowo juga menunjukkan bahwa pemecatan itu bisa terjadi tanpa pemberitahuan atau tanpa diskusi sebelumnya. Bahwa soal dukungan DPR itu juga bisa didapatkan oleh Pak Prabowo jika memang harus memakai cara pemakzulan. Gibran atau bapaknya Gibran mestinya sudah bisa membaca situasi ini ya. Next, apa? Kita lihat saja, apakah setelah pemecatan Budi Ari ini Gibran tetap melakukan pencitraan gila-gilaan atau stop? Kalau tetap berarti Gibran itu seakan menantang Pak Prabowo. Kalau stop, ya artinya takut dipecat beneran. Kita lihat perkembangannya ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.